It will be too late, yang artinya semua sudah terlambat. Saudara, kita tidak senang dengan kata terlambat, bukan? Tapi kita pernah alami mungkin. Terlambat masuk kelas, ya toh? Terlambat mengumpulkan tugas waktu masih kecil. Pokoknya yang namanya terlambat itu pasti kita alami. Mungkin ada yang terlambat naik kereta api, ada yang terlambat naik plane. Nah, firman Tuhan berkata, bahwa ada satu saat it will be too late. Ada satu saat semua akan terlambat. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Dalam bahasa Inggris dipakai kata it will be too late. Ada satu saat dikatakan oleh hikmatku di sini atau aku adalah hikmat, dan saya percaya hikmat menunjuk kepada Yesus Kristus karena dia adalah hikmat Allah. Dikatakan di dalam dia tersembunyi hikmat Allah. Hikmat berkata bahwa ada satu saat orang akan mencari aku, akan berseru-seru kepadaku, tetapi sorry, sudah terlambat semua. Jadi ada banyak kisah dalam Alkitab menceritakan tentang hal ini. Salah satunya tentang 10 anak darah. Yang 5 ketika mereka datang sudah mengisi minyak. Mereka mau masuk ke tempat pesta. Tapi di dalam ada suara, sorry, sudah terlambat. Nah, kalau terlambat semacam ini tentu ini enggak main-main. Kalau kita cuma terlambat naik kereta api, naik plane, ya paling kita rugi duit. Tapi kalau terlambat macam ini ya jangan dong ya. Ini bukan main-main ini. Tetapi firman Tuhan sudah berkata, ada orang-orang yang akan too late, yang akan terlambat. Mau dari skala kecil sampai skala besar, nanti kita akan lihat. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pada saat Yesus datang kedua kalinya, maka semua sudah ditutup. Kesempatan-kesempatan sudah ditutup. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Semua sudah finish, sudah final. Itulah sebabnya sebelum hari itu terjadi, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Nah, saudara-saudara, berita tentang kedatangan Tuhan ini yang akan saya sampaikan dan saya mengambil dari surat Tesalonika. Banyak orang berpikir bahwa berita tentang kedatangan Tuhan itu adalah hal yang ya nanti aja deh didengar. Saya kan baru aja datang ke gereja, saya baru mengikut Tuhan. Nah, itu kan masih jauh itu. Itu tingkat kerohaniannya orang-orang yang sudah lama. Tapi saya melihat di dalam Alkitab ternyata tidak demikian. Mengapa? Coba perhatikan tentang surat 1-2 Tesalonika. Saya memberi sedikit latar belakang. Sidang jemaat Tesalonika itu didirikan oleh Paulus waktu dia melakukan perjalanan misionerinya yang kedua. Jadi Tuhan bawa dia, sebenarnya dia mau naik ke atas, masuk ke Asia, tapi Tuhan bilang no, it's not your way, bukan jalanmu, jalan terus. Dia terus jalan-jalan, tidak tahu rencana Tuhan bagaimana, sampai di Troas, berdiam diri, minta kehendak Tuhan, dan Tuhan tunjukkan Makedonia. Bahkan dia menyeberang ke Makedonia yang sudah masuk pada dataran Eropa. Jadi Injil dari Asia masuk ke Eropa. Dan kita tahu kota yang pertama yaitu Filipi. Saudara bisa baca itu dalam Kisah Rasul pasal 16. Di mana Paulus mengalami penganiayaan, dia dipenjara, tapi dilepaskan dengan mujizat. Dari Filipi dia turun ke Tesalonika. Di Tesalonika dia juga mengalami tantangan, sehingga di Tesalonika dia tidak terlalu lama, tidak sampai 1 bulan dia memberitakan Injil di Tesalonika. Dan luar biasanya, walaupun waktu itu sangat singkat, tapi terbentuklah jemaat Tesalonika yang masih muda, baru percaya Yesus.
Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika karena dia dikejar-kejar terus mau dibunuh. Dan dia terus turun sampai di Korintus. Di Korintus ini dia tinggal kurang lebih 1,5 tahun di situ. Nah, pada waktu dia di Korintus inilah dia menulis surat kepada Tesalonika. Jadi dia khawatir kalau jemaat Tesalonika goyah imannya karena menderita penganiayaan dan penindasan. Itulah kurang lebih latar belakang tentang surat Tesalonika. Dan yang luar biasa dari surat ini, surat Tesalonika ini banyak bicara tentang kedatangan Tuhan. Berarti kedatangan Tuhan itu perlu didengar oleh segala kelompok, segala golongan dari orang percaya. Apakah dia baru percaya kepada Yesus ataukah dia sudah cukup lama atau bahkan yang sudah sangat lama mengikuti Tuhan. Semua perlu mendengar dan tahu dan benar-benar menyadari bahwa Yesus akan datang kembali. Dan saudara, sadar atau tidak sadar, sebenarnya ketika kita makan dan minum perjamuan suci, itu sebenarnya kita mengingat bahwa satu saat kita akan makan dan minum bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya waktu ia datang kembali. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika kamu makan dan minum, kamu ini memberitakan kematian Tuhan. Dan juga mengacu kepada kedatangannya nanti. Sekarang saya mau masuk kepada inti pembicaraan saya. Apa yang kita pelajari dari 1 dan 2 Tesalonika berkaitan dengan kedatangan Tuhan tentunya. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu hal yang pasti terjadi. Orang mau percaya, mau tidak percaya, itu urusannya dia. Tapi Tuhan berkata, aku akan datang kembali. Dan dia pasti datang kembali. Saya akan tunjukkan beberapa fakta. Coba sudah lihat fakta berikut ini. Yang pertama, Alkitab menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu 8 kali lebih banyak daripada kedatangannya yang pertama. Jadi kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yang kita peringati setiap hari Natal, itu sudah terjadi, apalagi kedatangan yang kedua. Yang 8 kali lebih banyak dikatakan di dalam Alkitab. Fakta yang kedua, saya baru berkata perjanjian baru saja. Perjanjian baru itu kurang lebih ada 318 kali menyetil tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Tidak main-main ya saudara. 318 kali. Tuhan Yesus sendiri 21 kali dia berbicara bahwa dia akan datang kembali. Sebenarnya cukup 1 kali aja Tuhan Yesus kalau ngomong pasti akan digenapi. Ini 21 kali saudara. Ngomong terus. Seperti orang tua ngomongi anak, terus diomongi. Supaya apa? Supaya ingat, ngomong terus. 21 kali saudara. Dan fakta yang terakhir yaitu, kalau saya rata-rata dari ayat-ayat di perjanjian baru, berarti setiap 25 ayat itu 1 kali disentil tentang kedatangan Yesus. Kali yang kedua. Jadi dari fakta-fakta ini kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu bimbang lagi bahwa Yesus dia akan datang kembali. Dan satu saat kita akan ketemu dengan Yesus. Kita bukan hanya memuji, menyembah dia, berbicara tentang dia, tapi satu saat kita akan ketemu dengan Yesus. Kita akan melihat Yesus. Kita akan memandang mata dengan mata. Yang kedua, yaitu tentang tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk apa Yesus datang kedua kali? Kenapa enggak kita saja yang ke sana? Kenapa dia harus datang lagi? Kitab Tesalonika mencatat ada 2 tujuan. Yang pertama di dalam kitab 1 Tesalonika, Paulus berkata bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua adalah untuk menyelamatkan kita, untuk menganugerahkan keselamatan kepada gerejanya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang benar, kepada orang-orang yang menanti-nantikan dia, untuk menganugerahkan mahkota yang kekal, menganugerahkan upah yang kekal. Haleluya. Sebab itu apapun keadaan kita, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita undur dari Tuhan. Kita tetap sabar, bertahan, bertekun, tetap bekerja terus. Karena satu saat ketika dia datang kembali, dia membawa upah yang kekal.
Makanya dikatakan Musa itu dia rela meninggalkan istana, dia rela bergabung dengan bangsa Israel yang menjadi budak saat itu. Karena apa dikatakan? Karena pandangannya tertuju kepada upah, kata surat Ibrani. Dia rela tinggalkan semuanya, kemewahannya, kenikmatannya, hidupnya yang foya-foya di istana. Bahkan prospeknya untuk menjadi Firaun. Dan dia bergabung dengan bangsanya yang jadi budak saat itu. Ini iman. Jadi iman itu harus nyata. Surat Ibrani, surat tentang iman, and faith is an action. Iman itu sebuah tindakan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Memberikan penghiburan kepada kita. Menjadikan hidup kita punya arti. Yang kedua, tujuan kedatangannya ditulis dalam kitab 2 Tesalonika. Jadi pas surat 1 dan 2 Tesalonika ini punya dimensi yang berbeda. Bicara tentang kedatangan Tuhan, dimensinya lain. Kalau 1 Tesalonika dimensi yang positif, 2 Tesalonika dimensi yang negatif. Paulus berkata dalam surat 2 Tesalonika bahwa kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua adalah untuk menghukum, untuk membinasakan. Yang sini menyelamatkan, yang sini membinasakan. Yang sini memberi upah, yang sini menghukum. Siapa orang-orang yang dihukum? Adalah orang-orang fasik. Sudah tentu banyak membaca tentang orang fasik. Kalau sudah membaca Mazmur ataupun Amsal, kadang-kadang kita tidak mengerti apa itu orang fasik. Saya mau beritahu saudara, orang fasik itu adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Tidak peduli orang Kristen atau non-Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku anggota gereja, tapi hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Dan ini lebih mengerikan daripada orang-orang yang jelas-jelas dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena yang begini ini mengelabui orang, saudara-saudara. Orang melihat, oh dia Kristen, tapi hidupnya mengerikan, lebih jahat daripada orang dunia. Dan percayalah, orang demikian pasti diadili oleh Allah. Kita tidak usah marah. Firman Tuhan berkata tidak usah marah. Berdoa saja, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha adil. Ketika dia datang kembali, semua sudah ditutup. Tinggal orang itu mau mendapat upah atau mendapat hukuman dari Tuhan. Coba saya bacakan beberapa ayat dari 2 Tesalonika supaya saudara mengerti dan saudara yakin bahwa apa yang saya katakan ini bukan katanya saya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami. Kapan itu? Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. 9. Dan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Betapa mengerikan sekali ini saudara-saudara. Ini bukan masalah 10, 20, 30, 50 tahun. Tapi dikatakan selama-lamanya. Eternal. Itu mari kita bersyukur bukan? Kalau Tuhan masih mengingatkan kita. Jadi inilah saudara tujuan Tuhan. Satu pihak dia akan memberikan kehidupan. Memberikan balasan, memberikan kemuliaan yang kekal. Upah yang kekal, mahkota yang kekal. Tapi di satu pihak dia akan memberikan penghukuman yang kekal. Bahkan kebinasaan yang kekal. Dan pada saat itu poin yang nomor 3 yang saya katakan. All will be too late. Semua akan terlambat. Terlambat untuk apa? Ada 2 hal sesuai dengan pembahasan kita. Yang pertama dalam pengertian positif yaitu terlambat untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kadang kita berpikir, aduh aku ingin berbuat ini, aku ingin melayani, aku ingin berkorban, aku ingin ini, bukan? Dan saya mau katakan waktunya sekarang. Karena pada satu saat semua akan ditutup oleh Tuhan. Saya ingat pada waktu Musa mau membangun kemah waktu di padang gurun.
dia butuh banyak dukungan, banyak bahan-bahan, emas, perak, kain lenan, dan semuanya. Maka dia membuka kesempatan, tembaga, macam-macam. Minyak zaitun, macam-macam, bukan? Kan bahannya itu banyak, saudara-saudara. Lalu dia umumkan, ayo siapa yang mau mengambil bagian, berkorban. Wah, orang bangsa Israel dengan antusias mereka berkorban. Dikatakan korban ini sampai berlimpah-limpah. Musa diberitahu, Bapak Musa, wah luar biasa antusiasme. Oke, berapa? Sudah cukup, lebih dari cukup. Oke, kalau gitu umumkan stop. Ya sudah stop. Mungkin ada orang berkorban, waduh sudah stop, terlambat. Nah ini peringatan bagi kita anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Ayo, you want to do something for your God? Anda mau berbuat sesuatu untuk Allahmu? Do it now, lakukan sekarang. Sekarang ini tenaga Anda, tenaga saya masih berarti. Uang Anda, uang saya masih berarti. Talenta Anda, talenta saya masih berarti. Masih dibutuhkan. Tapi nanti pada waktu itu semua sudah sorry, pintu sudah tutup. Tuhan aku masih ingin berbuat, ya gimana lagi? Yang kedua, terlambat untuk bertobat. Untuk bertobat pun ada waktunya. Makanya di dalam Matius pasal 7 ada peringatan yang mengerikan, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan ini. Pada satu saat banyak orang berkata, Yesus, Yesus, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah berkhotbah, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah membuat mujizat, aku sudah ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, sorry, aku tidak mengenal engkau, pergi. Ini peringatan yang mengerikan, saudara. Kalau saudara ngeri, apalagi saya tambah ngeri ini, saudara. Siapa yang berkata aku sudah melayani Tuhan, aku sudah ini, itu hamba-hamba Tuhan. Tapi kita bisa ambil sesuatu di sini. Ayo saudara-saudara, kalau mau bertobat, bertobat sekarang. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Atau kita tidak tahu kapan kita mau datang kepada Tuhan. Ya, ada dua kemungkinan, Yesus datang kedua kali, atau sebelum Yesus datang kedua kali, kita yang datang menghadap Tuhan. Sebab itu mari kita bersyukur firman Tuhan tidak enak didengar, kayak obat itu pahit tapi menyembuhkan, amin. Pada bagian terakhir saya mau bicara tentang kapan Yesus datang. Tentunya kita semua bertanya bukan, kapan ya dia datang? Supaya kita bisa bersiap-siap. Tapi saya mau katakan sorry, Tuhan Yesus sendiri ngomong, waktu dan saatnya anak manusia pun tidak tahu. Alias itu prerogatifnya Bapa. Beberapa ayat dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Bukan pencuri dalam arti seperti Yohanes 10 ayat 10, yang pencuri, yang merusak, yang membinasakan, bukan. Ini bicara tentang tidak bisa diprediksi. Tidak ada orang bisa memprediksi ya tentang namanya pencuri itu. Jadi ini saudara-saudara yang harus kita waspadai. Karena dia datang pada waktu yang tidak kita sangka-sangka. Makanya Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah. Pada bagian akhir daripada khotbah ini kita mau membaca bersama-sama ayat ini. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya.